Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya kembali mengajak teman-teman untuk bermuzakarah, yaitu bermuzakarah tentang pentingnya sholat khusyuk wal khudu', tentang pentingnya khusyuk dan khudu' dalam sholat. Sholat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pengertian daripada sholat khusyuk wal khudu'. Makanya khusyuk dan khudu' dalam sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan paling utama. Dan bahkan ada tuntutan untuk diri kita semua bahwasanya ketika hendak sholat, ketika dalam sholat dan bahkan selesai sholat, itu bagaimana diri kita diusahakan untuk tetap senantiasa khusyuk dan khudu' dalam sholat. Berusaha menyatukan fikir dan hati kita, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah, yaitu sholat. Di dalam kitab Iqadul Himam, syarah daripada Al-Hikam, salah satu syarah daripada kitab Al-Hikam, di situ disebutkan bahwasanya ada 3 tingkatan atau 3 macam tingkatan, yaitu tentang khusyuk dalam sholat. Maka untuk kali ini teman-teman saya akan bacakan konteks tekstualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna al-khusyu'a fi sholati ala salasi maratibah. Ketahuilah bahwasanya khusyuk dalam sholat terdapat 3 beberapa tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah khusyu'u khaufin, khusyuk takut, wangkisarin, dan khusyuk pecah hatinya, fikirannya, dirinya, wa khusyu'u idlalin, dan khusyuk merasa hina, merasa tidak mampu apa-apa. Khusyuk yang seperti ini adalah wahwa lil ubadi wa zuhadi, yaitu khusyuk yang dimiliki oleh orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ini derajat yang pertama atau tingkatan yang pertama, khusyuk. Khusyuk takut, khusyuk pecah hati dan pikirannya, khusyuk merasa hina. Ini dimiliki oleh orang-orang yang ahli ibadah dan juga orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Al-martabatus saniyah, tingkatan yang kedua adalah khusyuk ta'zimin, khusyuk mengagungkan, wahaibatin, penuh wibawa, wa ijlalin, dan benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusyuk yang seperti ini adalah wahwalil muridina salikin, yaitu khusyuknya orang-orang yang sedang menghendaki daripada menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perjalanan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusyuknya orang-orang muridina salikin. Luar biasa. Penuh dengan mengagungkan, penuh dengan hibah, takut, ada perasaan takut, benar-benar takut, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Ini adalah kekhusyukannya orang-orang yang salik, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perjalanan spiritualnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-martabatus salisah, yaitu tingkatan yang ketiga adalah khusyu'u farhin, khusyuk gembira, wa sururin, bahagia, wa ikbalin, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa sudah berada di sisinya raja di raja, merasa berada di sisinya kekasihnya, merasa berada di naungan daripada orang yang dicintainya. Daripada tujuan muridina salikin adalah bagaimana semakin dekat dengan kekasihnya, semakin dekat dengan pujaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sampai di sisinya orang-orang yang dicintainya, sisi zat daripada zat yang maha mencintai, zat yang maha rahman, maha rahim, maha ghafur, maha yang segala-galanya, raja di raja, maka ini akan merasa bahagia, merasa senang, merasa ternaungi,
merasa sudah berada di hadapannya, segalanya ini akan mudah. Khusyuknya tersebut adalah wahwa lil wasilina minal arifin, yaitu khusyuknya orang-orang yang sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan al-arifin, yaitu orang-orang yang sangat mengenal zat, sangat mengenal kekuasaan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma hadzal maqamu qurratul ain, maka maqam tersebut disebut daripada qurratul ain, menjadi penyejuk mata. Sehingga sesuai yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan sejuknya mataku dalam sholat. Sehingga mencapai derajat yang sangat tinggi, sangat luar biasa, makom yang luar biasa. Sejuknya mata, sejuknya hati itu tidak lain daripada hanya dalam sholat. Ketika mendapatkan musibah, segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Ketika mendapatkan nikmat, kebahagiaan, juga segera melaksanakan daripada sholat. Karena apapun itu, jalan yang akan ditempuh, baik kesulitan ataupun kebahagiaan, semuanya akan selesai, semuanya akan mendapatkan jawabannya, yaitu di dalam sholat. Maka baginda Nabi mencontohkan daripada apapun, daripada keadaan bagaimanapun, itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, carilah pertolongan dengan sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan nikmat, semuanya sabar, was-shalah, dan juga dengan sholat, bis-sabri was-shalah. Ini as-shalah ini ditakhsis, yaitu dikhususkan dan ditentukan, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena nanti sholat ini akan menjadikan daripada diri seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan seorang hamba ini sholat menjadi perjalanan, bentuk perjalanan daripada hamba untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.